Assalamualaikum anak-anakku semua. Kita berjumpa kembali di video terbaru mengenai hal-hal yang bermanfaat. Materi yang akan kita ulas kali ini mengenai letak geografis Indonesia dilihat dari kenampakan alam dan pengaruhnya. Materi ini tercantum dalam buku tematik tema 5 Muatan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 5 sekolah dasar. Kita semua pasti mengenal gambar berikut ini. Betul sekali, ini adalah peta wilayah negara Republik Indonesia yang terbentang dari Pulau Sabang sampai Merauke. Setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Begitupun dengan Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis sebuah negara dapat digambarkan dalam sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta memiliki fungsi sebagai alat yang menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi. Selain itu juga, dalam peta diperlihatkan atau digambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Untuk mempelajari peta, kita harus mempelajari kartografi atau ilmu yang mempelajari tentang peta. Peta merupakan alat bantu dalam menyampaikan suatu informasi tentang permukaan bumi. Berdasarkan fungsi tersebut, sebuah peta hendaknya dilengkapi dengan berbagai macam unsur kelengkapan yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam membaca atau menggunakan peta. Unsur peta yang pertama adalah judul peta. Hal ini menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam sebuah peta. Ketika kita membuat sebuah peta, kita harus menggunakan skala. Nah, skala ini merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Biasanya, skala ditulis bisa di bawah judul, di luar garis tepi, ataupun di bawah legenda. Unsur berikutnya adalah legenda. Legenda ini merupakan keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami sebuah peta. Kemudian ada penunjuk mata angin. Nah, hal ini berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Tetapi pada umumnya, yang ada dalam peta hanya arah utara saja yang ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta. Unsur peta yang kelima adalah simbol. Simbol ini tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi. Terdapat beberapa jenis simbol yang biasanya terdapat dalam peta. Yang pertama adalah simbol geometrik. Biasanya simbol geometrik ini berupa gambar persegi, lingkaran, atau segitiga. Selanjutnya yaitu simbol gambar. Nah, kalau simbol gambar ini biasanya lambang dari tempat umum ataupun nama-nama hewan. Ada juga simbol garis. Biasanya simbol ini digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Unsur peta berikutnya adalah garis astronomis. Garis ini terdiri atas garis bujur dan garis lintang yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah. Garis bujur adalah garis yang membujur dari arah utara selatan
atau selatan utara. Sedangkan garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat ke timur atau dari arah timur ke barat. Kita lanjut pada insert. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Insert ini ada 3 macam. Insert penunjuk lokasi yang berfungsi menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. Insert penjelas yang berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Dan insert penyambung yang berfungsi untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama. Unsur peta yang lain yaitu garis tepi peta. Garis ini membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis. Unsur peta yang terakhir yaitu warna. Warna ini digunakan untuk membedakan ketampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas dan kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetika peta. Warna simbol dalam peta terdiri dari 8 warna. Warna merah menunjukkan jalan kereta atau gunung berapi. Warna merah sering dijumpai di peta suatu provinsi. Warna hijau untuk menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Untuk warna hijau muda, biasanya menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Daerah yang memiliki ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut ditandai dengan warna kuning. Warna coklat muda menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk warna coklat menunjukkan daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1500 meter di atas permukaan laut. Warna biru keputihan menunjukkan wilayah perairan yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Untuk biru muda menunjukkan wilayah perairan air laut yang mempunyai kedalaman antara 200 hingga 2000 meter. Sedangkan warna biru tua menunjukkan wilayah perairan air laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 2000 meter. Untuk wilayah perairan diidentikan dengan warna biru. Untuk lebih mengenal lagi mengenai unsur-unsur peta, sekarang kita perhatikan sebuah peta dari Provinsi Bali. Dalam sebuah peta biasanya diberi judul. Kemudian terdapat garis astronomis, baik itu garis bujur ataupun garis lintang. Di dalam sebuah peta tidak lupa untuk menyisipkan simbol, baik itu di pojok, di atas, ataupun di bawah. Simbol-simbol tersebut dirangkum atau dikumpulkan dalam sebuah legenda. Tidak lupa menuliskan skala, baik itu di bawah, di atas, ataupun di luar garis tepi. Arah mata angin sangat berperan penting dalam pembuatan sebuah pulau dalam peta. Dan yang terakhir, adanya garis tepi untuk memudahkan membuat garis bujur dan garis lintang. Kita lanjut pada jenis-jenis peta. Berdasarkan isi data yang disajikan, peta terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum yakni peta yang menggambarkan ketampakan bumi, baik fenomena alam ataupun budaya. Peta umum terbagi menjadi 3 macam.
Peta topografi yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Peta korografi, peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum. Peta dunia atau geografi, peta umum yang berskala kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Jenis peta yang kedua yaitu peta khusus atau peta tematik. Peta ini menggambarkan informasi dengan tema tertentu. Selain letak geografis, kamu bisa mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kita bisa menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Kenampakan alam di Indonesia berupa kenampakan alami, di mana kenampakan tersebut sudah tersedia di alam, seperti sungai, pantai, dan gunung. Selain kenampakan alami, kenampakan alam yang lainnya yaitu kenampakan buatan. Kenampakan ini sengaja dibuat oleh manusia, seperti pesawahan, waduk, dan perkebunan. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Perbedaan kenampakan alam di Indonesia menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam bisa memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Sebagai contoh, di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi. Kegiatan ini dikenal dengan istilah pasar apung. Contoh yang lain, penduduk yang tinggal di sekitar waduk memanfaatkan waduk tersebut untuk sebagai tambak ikan. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi dapat dikurangi. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Posisi tersebut memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakatnya. Salah satunya dalam kehidupan sosial budaya. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan di antaranya terjadinya pencampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Hal ini mempengaruhi budaya Indonesia menjadi semakin kaya dan beragam. Pengaruh yang lainnya yaitu memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita berjumpa kembali di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.